Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang bertemakan perbandingan bea cukai Indonesia dengan Filipina. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Tengku Firmansyah, NIT 2308247. Baik, apa itu bea cukai? Bea cukai adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan atau keluar negeri serta mengawasi barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Baik, di sini ada perbedaan logo custom. Yang di kiri ada logo dari Indonesia dan yang di kanan ada logo dari Filipina. Selanjutnya ada perbedaan seragam. Di kiri ada seragam dari Bea Cukai Indonesia dan yang di kanan dari Filipina. Di sini ada perbedaan struktur tarif. Yang pertama ada dari Indonesia, nilai impor kurang dari 3 US dollar per kiriman atau setara 45.000, maka bebas bea masuk ditetapkan PPN 11%. Dan yang kedua, nilai impor lebih dari 3 US dollar hingga 1.500 US dollar per kiriman, maka dikenakan bea masuk 7,5% dan PPN 11%. Sedangkan yang di Filipina ada MFN, Most Favored National. Filipina adalah 9,8% untuk produk pertanian dan 5,5% untuk produk non-pertanian. Filipina mengikat 67,6%. Ini tarif di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dengan rata-rata tarif akhir yang terikat sebesar 24. Perbedaan barang bawaan penumpang wisatawan yang akan masuk ke Indonesia maupun ke Filipina. Yang pertama, pembebasan bea masuk hingga nilai barang FOB 500 USD per dolar per kedatangan, maksimal 25 kg per penumpang. Cerutu maksimal 25 per orang, maksimal 1 liter minum beralkohol. Dan yang terakhir ada tembakau iris maksimal 100 gram per orang. Dan yang dari Filipina, pembebasan bea masuk untuk barang pribadi dengan nilai 10.000 PHP sekitar 177 US dollar, cerutu maksimal 50 batang per orang, maksimal 2 liter minum beralkohol, dan tembakau iris 250 gram per orang. Penjelasannya itu, Indonesia memiliki batas nilai bebas bea masuk yang lebih tinggi dibandingkan Filipina, tetapi batas untuk barang kena cukai seperti rokok dan alkohol lebih rendah. Filipina memperbolehkan jumlah yang lebih besar untuk barang seperti rokok dan alkohol, tetapi nilai bebas bea masuk lebih rendah. Di sini ada perbedaan ekspor dari Indonesia dan Filipina. Yang pertama, dari Indonesia, regulasi utama Permendag Nomor 23 Tahun 2023 UU Kepabeanan. Yang kedua, perizinan dan akreditasi wajib memiliki NIB dan izin tambahan sesuai produk. Yang ketiga, dokumen ekspor invoice, packing list, bill of lading, PIB, pemberitahuan ekspor barang. Dan yang terakhir ada SKA, surat keterangan asal. Yang keempat, barang dengan pembatasan produk tambang hasil hutan. Dan yang kelima, sistem elektronik, sistem INSW, yaitu Sistem Indonesia National Single Window. Dan ada juga yang dari Filipina. Yang pertama, regulasi utama, Custom Modernization and Tariff Act, CMTA, aturan BOC, Bureau of Custom. 2. Perizinan dan akreditasi wajib, akreditasi BOC dan izin FDA, Food and Drug Administration, untuk produk tertentu. Dokumen ekspor invoice, packing list, bill of lading, export declaration, CPR, Certificate of Product Registration. Barang dengan pembatasan produk pertanian, teknologi tinggi, dan makanan olahan. Sistem elektronik Philippine NSW, Philippine National Single Window, dan Trade
Barang yang diekspor di Indonesia yang pertama ada batu bara, salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, digunakan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Nilai ekspor dari tahun 2023 lebih dari 40 miliar per tahun. Dan yang kedua ada minyak kelapa sawit atau CPO, digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan biodiesel. Nilai ekspor pada tahun 2023 sekitar 35 US dollar miliar per tahun. Dan yang ketiga ada gas alam, diekspor dalam bentuk LNG, liquefied natural gas. Pada tahun 2022 ekspor gas minyak bumi Indonesia mencapai 11,8 miliar. Yang keempat ada tekstil, produk pakaian jadi, kain, dan aksesoris tekstil lainnya. Nilai ekspor pada tahun 2023 mencapai 13 miliar per tahun. Barang yang diekspor Filipina yang pertama semikonduktor dan komponen elektronik. Barang ini mencakup chip semikonduktor, transistor, dioda, dan komponen elektronik lainnya. Nilai ekspor pada tahun 2023 sekitar 35 miliar per tahun, 35 miliar US dollar per tahun. Yang kedua ada peralatan telekomunikasi, barang seperti antena, perangkat komunikasi, dan komponen telekomunikasi lainnya. Yang ketiga ada tuna, diolah dalam bentuk segar, beku, atau kalengan. Yang keempat ada pakaian jadi, barang-barang tekstil seperti pakaian dan aksesoris. Yang kelima ada nikel, bahan mentah untuk produksi baja, tahan karat, dan baterai. Dan yang terakhir ada makanan kaleng, produk olahan seperti sarden, tuna kaleng, dan buah kalengan. Penjelasannya itu Indonesia dan Filipina memiliki peran strategis di pasar ekspor global dengan keunggulan masing-masing. Indonesia lebih dominan pada komoditas berbasis sumber daya alam, dan produk olahan, sedangkan Filipina unggul dalam sektor teknologi dan agrikultur tropis. Kedua negara dapat terus meningkatkan daya saing global dengan mengatasi tantangan masing-masing melalui diversifikasi dan inovasi produk ekspor. Perbedaan ketentuan impor. Pertama ada Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebut DCBC. Dan yang kedua ada bea masuk dihitung berdasarkan nilai CIF, Cost Insurance Freight. Yang ketiga ada barang impor harus mematuhi peraturan Menteri Perdagangan seperti memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, memiliki label berbahasa Indonesia, dan sertifikasi khusus jika diperlukan. Dan yang kedua ada Filipina, diatur oleh Bureau of Customs (BOC). Bea masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi atau harga pembeli transaksi value. Dan ketiga ada pajak melalui VAT 12% dan excise tax untuk barang tertentu seperti kendaraan atau alkohol. Dan di sini ada barang yang diimpor Indonesia. Yang pertama ada peralatan mekanik. Indonesia mengimpor mesin dan peralatan mekanik yang dibutuhkan industri dalam negeri. Produk plastik. Indonesia mengimpor produk plastik dan barang dari plastik. Produk fashion. Indonesia mengimpor produk fashion. Alat medis. Indonesia juga mengimpor alat medis. Aluminium. Indonesia juga mengimpor aluminium. Buah dan sayur. Indonesia juga mengimpor buah-buahan dan sayuran. Pangan. Indonesia mengimpor berbagai komoditas pangan seperti bawang putih, bawang merah, gula, daging sapi, daging kerbau, kedelai, garam, dan susu. Dan yang terakhir ada besi dan baja. Indonesia juga mengimpor pipa besi dan baja. Dan yang kedua ada barang yang diimpor dari Filipina. Barang yang diimpor dari Filipina ada mesin dan peralatan. Jenis barang mesin untuk keperluan manufaktur industri, alat berat untuk berkonstruksi seperti ekskavator dan kren. Minyak mentah dan bahan bakar. Jenis minyak mentah LNG (liquefied natural gas) dan LPG (liquefied petroleum gas). Ada juga bahan makanan, jenis bahan gandum, beras untuk cadangan pangan nasional, daging terutama daging sapi dan babi.
Ada juga produk kimia, jenis barang bahan kimia untuk industri seperti pupuk, plastik, dan farmasi, kosmetik, dan produk pembersih. Dan yang terakhir ada obat-obatan, jenis barang obat-obatan generik, dan paten alat medis seperti ventilator, jarum suntik, dan masker. Penjelasan dari produk impor dari barang Indonesia dan Filipina memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara. Indonesia cenderung mengimpor bahan baku dan mesin untuk mendukung industri lokal, sementara Filipina mengutamakan barang elektronik, energi, dan pangan. Hubungan perdagangan yang erat antara kedua negara mencerminkan peran ASEAN dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Baik, sekian dari pemaparan dari hasil PPT saya. Kurang lebihnya, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.